kehadiran-Mu bagi kami saat ini. Kami percaya setiap kami Tuhan sudah lawan dan sudah damai. Karena itu kami yakin tidak ada satu pun di antara kami yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kami sudah memuji-muji dan menyembah Engkau. Terima setiap pujian penyembahan kami bagaikan persembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Biar semua persembahan kami hari ini itu memuliakan dan menyenangkan hati Bapa di surga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mari berbicara buat kami semua Tuhan. Melalui perenungan firman Allah, kami dikuatkan kembali, kami dinasihati, kami ditegur, kami makin hari makin pada kebenaran Tuhan, kami makin dibersihkan dari sikap-sikap dunia yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena itu Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, menolong kami semua ketika kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami tidak akan pernah izinkan tempat ini, hati, pikiran, perasaan kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Allah. Kami tidak izinkan ada kuasa roh yang lain, ada kuasa kegelapan. Tapi kami minta dalam nama Yesus, biar Roh-Mu yang kudus sekali lagi hadir dan berdaulat di tempat ini, berdaulat di hati kami, pikiran kami. Dan firman Allah yang kami dengar akan menolong dan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib, kami sudah berdoa, bersyukur dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, saudara. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saya pujian memang benar bahwa Yesus itu penolong yang setia. Amin, saudara. Tidak ada penolong di dunia ini yang sama seperti Yesus menolong saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa. Karena itu kita mau terus berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau saudara dan saya hadir, ya, yang tidak sempat hadir, saya menyampaikan firman Tuhan minggu kemarin tentang komitmen penting semasa hidup. Haleluya. Saya yakin, ya, kita semua harus mau memiliki keputusan ataupun komitmen, ya. Dan komitmen itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup saudara dan saya. Semasa Tuhan beri kesempatan saudara dan saya untuk hidup ini, saudara, ya. Ada 3 hal yang saya bagikan bagi kita minggu kemarin, sekedar saya mereview dalam firman Tuhan, ya. Yang pertama yang harus menjadi keputusan dalam hati, menjadi komitmen saudara dan saya semasa kita hidup. Yang pertama, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita tidak boleh mendukakan hati orang lain. Amin, saudara. Haleluya. Jangan. Sedapat mungkin, saudara, ya, Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Dia tidak mau hidupnya menjadi duka bagi orang lain, atau jangan kita mendukakan orang lain. Amin. Yang kedua, komitmen penting, keputusan dalam hati Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Dia mau supaya kalau bisa sukacita itu bersama-sama, senang sama-sama. Jangan satu senang lalu kemudian orang lain tidak senang. Ataupun ada bahasa orang bilang bahwa sukacita di atas penderitaan orang lain. Itu tidak boleh, saudara. Amin. Kita harus bisa, kalau kita senang, maka orang-orang di sekitar juga harus senang. Amin. Haleluya. Jadi jangan cari senang sendiri saja, saudara. Ya, ada orang seperti itu, ya. Dan yang ketiga, khotbah saya minggu lalu, keputusan yang penting dalam hati semasa hidup saudara dan saya, seperti Paulus ayat yang ketiga dikatakan, harus kasih kita itu bisa dibuktikan dan orang lain bisa merasakan. Amin.
Orang tahu bahwa kita mengasihi mereka. Harusnya begitu. Jangan justru kita tunjukkan bahwa orang tahu kita marah sama mereka. Harusnya kita harus tunjukkan bahwa orang itu tahu bahwa saya sayang sama mereka. Amin. Jangan umpan ambil. Nah, saya benci kau. Wah, haleluya. Ya, sedapat mungkin orang tahu bahwa Anda mengasihi dia. Amin. Amin, saudara. Itu harus jadi keputusan dalam hati semasa hidup. Dan saya pastikan kalau ini yang saudara dan saya lakukan semasa hidup, maka hari-harimu ke depan kau akan lihat kebaikan. Amin. Sebab apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Haleluya. Kalau kau tabur kebaikan seperti ini menjadi keputusan dalam hati saudara, saya percaya maka kebaikan demi kebaikan akan saudara dan saya nikmati dan rasakan di masa-masa hidup mendatang. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, saya akan menyampaikan, mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya. Ya, kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang keempat. Haleluya. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ya. Mari kita lihat ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ini merupakan pengalaman hidup Rasul Paulus, ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saudara, ayat 10 itu merupakan pengalaman daripada Rasul Paulus. Saudara perhatikan, dia katakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa, saudara, ya. Karena itu saya ingin memberikan judul khotbah saya pagi hari ini, yaitu bertahan di tengah badai kehidupan. Dari pengalaman Rasul Paulus, saya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ya, dalam kehidupan Paulus bisa bertahan di tengah badai kehidupan dalam dirinya. Haleluya. Harusnya saudara dan saya, Paulus menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga harus menjadi contoh bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah badai kehidupan saudara dan saya.
Ada banyak orang sekarang, saudara, ya, ketika diperhadapkan dengan badai kehidupan, tidak bertahan. Haleluya. Banyak yang mengambil jalan pintas, ya. Banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak yang akhirnya ya merusak kehidupan rohaninya ketika diperhadapkan sebuah badai dalam kehidupannya. Tetapi Paulus di sini menjadi contoh bagi kita. Perhatikan dikatakan dalam ayat 8, dalam segala hal kami memang ditindas, namun kami tidak terjepit. Haleluya. Ini luar biasa. Apalagi dikatakan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kami habis akal, namun tidak apa? Putus asa. Dan lain-lain sebagainya. Itu pertanda bahwa Paulus mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Amin. Haleluya. Harusnya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, paling tidak kita harus menjadi orang yang bisa bertahan di tengah badai kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin, saudara. Pertanyaannya bagaimana, Pak Pendeta? Haleluya. Harusnya kita tahu rahasia. Ya, kalau Paulus bisa bertahan di tengah badai kehidupan, sampai dia berkata habis akal, tapi tidak putus asa. Ditindas, tapi tidak, apa kata firman Tuhan, tidak terjepit. Haleluya. Kami apalagi dianiaya, tapi kami tidak merasa sendiri. Bayangkan saudara. Haleluya. Kata orang lain, orang Kristen akhir zaman ini, masalah sedikit saja langsung ada. Haleluya. Seolah-olah mau balas. Baru masalah, baru sakit hati sedikit saja. Haleluya. Baru sedikit sakit hati, belum keluar darah sakit hati. Terus berkuar-kuar, nanti akan sudah kutu-kutu. Haleluya. Katanya orang Kristen, orang beriman, harusnya kita seperti Paulus. Dianiaya, tidak merasa sendiri. Ini yang saya katakan, bertahan di tengah badai kehidupan kita. Setiap kita punya badai kehidupan masing-masing. Amin. Haleluya. Persoalannya, siapa yang bisa bertahan? Alkitab berkata, siapa yang bertahan hingga akhir, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Harus bertahan. Amin. Dilanjutkan. Harus bertahan. Haleluya. Ya. Saya pun pendeta harus bertahan. Ya. Karena pada kehidupan itu sekolah kehidupan. Sampai kapan? Ya, setiap ada ujian naik kelas, sampai kita lulus menerima kemenangan. Amin. Itu dia. Jangan baru masalah sedikit. Rumah tangga suami istri baru masalah sedikit, pengadilan. Haleluya. Baru masalah sedikit, istri baru masak salah saja, marah-marah. Suami terkasih uang, cuma kau laki-laki, banyak laki-laki. Harus bertahan di tengah badai kehidupan. Amin. Istri punya badai kehidupan lain, suami juga lain, anak-anak juga lain. Makanya anak-anak, orang tua jangan mau orang tua terlalu. Coba orang tua yang sayangkan, tidak boleh. Haleluya. Saya menyesal lahir di keluarga ini. Anak-anak, apapun orang tuamu, bertahan saja. Karena kamu bertahan, kau akan dipenuhi Tuhan. Amin. Apa rahasianya Pak Pendeta? Ada 3 rahasia supaya kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan kita. Amin. Yang pertama, ayat 13. Kita lihat. Ini rahasia Paulus. Ayat 13 dikatakan firman Tuhan begini. Namun karena kamu memiliki roh iman
yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 13 ini merupakan statement Paulus yang diambil dari Mazmur. Saudara perhatikan, mari saya ingin kita sama-sama lihat, multimedia munculkan Mazmur pasal 116 ayat 10. Karena itu Paulus bilang ada tertulis. Artinya Paulus bukan mengambil bahasa, bukan mengambil kekuatan dari lain-lain, tetapi dia mengambil dari kalimat kata firman Tuhan ada tertulis. Perhatikan Mazmur 116 ayat 10. Apa dikatakan firman Tuhan? Mazmur pasalnya yang ke-116, ya, ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Ini 100 berapa ini? Hah? Ini, ya. Ini 116 ayat 10. Ganti misalnya. Ini yang benar. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat apa? Tertindas. Daud, saudara, dalam keadaan yang tertindas dengan baik, dia berkata, aku percaya. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus berkata begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama Paulus dengan Daud berkata begini, sebab seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga berkata-kata. Percaya dan sebab itu kami berkata-kata. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, poinnya yang saya ingin bagikan bagi saudara dan saya, ya. Yang pertama, supaya kita tetap bertahan di tengah badai kehidupan, harus memiliki iman yang kokoh. Haleluya. Perhatikan, saya ulangi lagi. Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Yang dimaksudkan roh iman yang sama, Paulus dan Daud. Ya, karena itu dikatakan seperti ada tertulis, aku percaya. Daud percaya sekalipun dia dalam tertindas, bahwa ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Harus iman. Itu sebabnya yang saya tahu bahwa benteng iman salah satu cara saudara dan saya bisa bertahan di tengah badai kehidupan saudara dan saya. Selain itu tidak bisa. Haleluya. Selain itu tidak bisa. Makanya kalau orang diperhadapkan dengan badai kehidupan saudara, kalau dia menggunakan iman, pasti kata-katanya kata-kata memberkati. Haleluya. Karena kata-kata yang keluar dari hati yang memiliki iman, kata-kata yang keluar dari pikiran yang memiliki iman. Amin. Jadi waktu tertindas, waktu Anda mungkin sakit hati, waktu mungkin Anda dikecewakan, yang keluar kata-katamu keluar dari orang yang memiliki iman percaya pada Tuhan, bukan justru sebaliknya. Kalau Anda dikecewakan, Anda mau jawabannya apa? Apakah kata-katamu kata-kata orang yang beriman? Kata-kata yang orang yang memiliki hati beriman atau pikiran beriman? Atau kata-kata orang dunia? Kurang ajar, sudah ditolong tidak tahu diri, dasar setan. Haleluya. Itu biasa. Itu kata-kata orang tidak beriman. Jadi tak kirikan, kalau bukan saya, dia tidak begini. Haleluya. Ini haleluya. Paulus bisa bertahan di tengah badai kehidupannya. Kenapa? Yang dia pakai, dia percaya, dia punya iman, saudara. Haleluya. Sebesar apapun badai kehidupanmu, saudara, saya mau beritahu, pakai iman. Jangan pakai perasaan. Kalau kau pakai perasaan, wah, bahaya. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Ya. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi kadang-kadang ketika dikecewakan, perasaannya muncul, sakit hati. Haleluya. Tidak boleh. Bayangkan Paulus di sini dia memberi contoh,
dia ditindas. Saya senang kalimatnya, dalam segala hal. Baik, dalam segala, bukan 1-2 hal saja. Dalam segala hal. Bukan 1-2 hal, semua hal. Dia bilang begini, ya. Kami ditindas. Ditindas itu pasti kecewa, amin. Ditindas itu paling mungkin sakit hati. Ditindas itu mungkin merasa itu kelewatan saya. Tapi statement dia luar biasa, saudara. Dia bilang begini, ya. Namun tidak terjadi. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya mungkin merasa ditindas orang, dikecewakan orang, sakit hati karena perbuatan orang, perbuatan tetangga, bilang, saya tidak tersedih, saya tidak terpengaruh dengan cara. Haleluya. Saya tetap mengasihimu. Amin. Saya tetap mengampunimu. Amin. Begitu. Kalau Anda kecewa, terus Anda marah, apa bedanya Anda dengan orang yang bukan berkenan? Tapi kalau Anda dikecewakan, Anda tidak dapat mengasihi. Ya. Ini Ongkolian itu termasuk panutan saya juga. Ongkolian. Orang marah dia bedakan sama orang. Saya tidak cerita ini kenyataan. Orang benci dia, orang mati, orang cerita segala macam bedakan. Halo bro, gimana? Ini orang ini. Makanya lihatin dia di surga, tidak tahu surga ke neraka. Dia masih ada. Kita lain, orang bikin kita selalu. Kita balik marah, haleluya. Kami ditindas. Paulus bilang tidak terjadi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengar baik, itu kebenaran pertama. Ya. Supaya kita bertahan di tengah badai kehidupan, dengan baik yang pertama harus memiliki iman. Amin. Harus percaya. Orang yang beriman, orang yang percaya, dia tahu bahwa di hari esok ada jalan keluar. Orang yang beriman, orang yang percaya seperti Paulus dan Daud, meskipun ditindas, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka tahu bahwa Tuhan mereka mampu memberikan jalan keluar. Harusnya begitu. Haleluya. Supaya kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Jangan sampai saudara di tengah badai kehidupan, kerohanian saudara drop. Jangan. Harusnya di tengah badai kehidupan, rohanimu makin mantap. Amin. Di tengah-tengah masalah, rohanimu makin luar biasa. Haleluya. Haruslah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu baru seperti Paulus. Dia bertahan di tengah badai kehidupan. Dia berani berkata, meskipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bayangkan, teraniaya, tapi dia bilang tidak ditinggal sendirian. Kenapa? Itu kata-kata orang beriman. Karena dia tahu ada Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Hanya orang beriman yang paham Immanuel. Jangan sampai saudara dari dulu tahu Immanuel, bahkan menyanyi lagu judulnya Immanuel. Sampai-sampai habis nyanyi lagu Immanuel, keluar anak kesenam anak Immanuel. Haleluya. Tapi waktu teraniaya merasa sendiri. Tidak ada orang. Tidak ada penolong. Apa itu Immanuel? Nama saudara semua. Ada nama Immanuel sih? Yang sampai saudara kasih nama Immanuel baru merasa ada masalah dulu. Kenapa begini? Kenapa sendiri? Immanuel, ada Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Amin. Haleluya. Itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau ada orang yang bikin saudara, yang menyakiti saudara,
yang mengecewakan saudara, yang mungkin menindas saudara, atau mungkin mengkhianati saudara, Anda diam dan berdoa, orang itu dalam masalah. Dengar baik, orang itu dalam masalah. Sebaliknya, ya, sebaliknya saudara. Saya ulangi lagi kalimat ini, Anda perlu simak baik-baik. Kalau orang melukai saudara, orang mengkhianati saudara, orang mengecewakan saudara, orang menyakiti hati, orang bikin merugikan Anda, lalu Anda diam dan berdoa pada Tuhan, orang itu dalam masalah. Catat baik-baik sama kita. Sebaliknya, kalau orang lain bikin Anda, ya, atau kalau Anda bikin orang lain, Anda kecewakan orang lain, Anda hianati orang lain, Anda sakiti orang lain, dan orang itu tidak balas Anda, dia hanya diam dan berdoa, Anda dalam masalah. Haleluya. Anda bisa paham maksud saya? Karena itu saudara, kita harus seperti Paulus, bertahan di tengah badai kehidupan. Yang pertama apa? Harus punya iman. Kalimat Paulus sangat luar biasa ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Yang dimaksud oleh roh iman yang sama itu, Paulus mengambil contoh Daud. Karena itu ada dalam Mazmur pasal 116 ayat ke-10. Daud berkata, aku percaya meskipun aku sudah tertindas. Haleluya. Orang yang memiliki iman, orang yang percaya seperti begini saudara. Saya percaya kata-kata yang keluar dari orang itu dalam penganiayaan, dalam penindasan, dalam masalah, kata-katanya tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Haleluya. Karena itu hati-hati. Waktu Anda dikecewakan, Anda dalam masalah, harus dijaga mulut kita. Ya, jangan suka bicara yang aneh-aneh sama orang itu, apalagi kutu-kutu. Jangan. Justru kalau Anda sakit hati, Tuhan berkatilah dia Tuhan. Dia telah menganiaya saya. Tolong Tuhan tambahkanlah berkat buat dia. Beri dia rezeki. Mudahkanlah segala urusannya. Begitu. Ini kalau Anda sakit hati, tutup jalannya Tuhan. Mudah-mudahan mobil tabrak dia di depan. Anda tidak bertahan di badai kehidupanmu. Paulus tidak melakukan itu. Daud pun tidak melakukan itu. Bahkan Yesus memberikan contoh pada saat dia disiksa sampai di atas kayu salib. Apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Maka dia punya cukup alasan untuk membalas orang-orang yang menyakiti dia. Amin saudara. Itu baru namanya kita bertahan di badai kehidupan. Haleluya. Alkitab bilang jangan balas kejahatan dengan tapi balaslah kejahatan dengan. Itu artinya Anda sudah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Anda. Seberapapun sakit hatimu, jangan pernah membalas orang. Berkatilah orang yang telah menyakiti hatimu. Amin. Bisa? Belajar jangan berkati orang yang sudah menyakiti hatimu. Berkati. Memang sakit. Memang sakit. Jangankan Anda, saya pun merasa sakit. Apalagi kalau utang nggak bayar-bayar, sakit. Utang banget. Tolong. Dikasih ini waktu bayar. Yang dia dahulukan kebutuhan dia. Utang nggak didahulukan. Prinsip hidup saya
dengan baik. Kalau saya utang, beledak saya tidak makan, utang saya harus bayar. Itu saya. Itu saya. Selama saya berutang, biar saya bilang istri saya, jangan kita makan, utang harus bayar. Karena kepercayaan itu modal utama hidup saudara saya. Dengar kalau orang sudah tidak percaya Anda, kira-kira hidup menjadi apa? Haleluya. Saya khawatir kalau orang tidak percaya Anda, Tuhan juga tidak percaya Anda. Tapi kalau Tuhan percaya Anda, tidak susah hidup ini sudah. Haleluya. Ada juga orang berutang pura-pura lupa. Shalom. Tapi tidak ada di sini. Maksud saya di jalan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, rahasia pertama, kita bertahan hidup di tengah badai kehidupan harus punya iman. Kalau kau punya iman, kalau kau orang percaya betul, ya, kau pasti tahu bahwa di balik sakit hati ini, di balik pengkhianatan ini, di balik kekecewaan ini, di balik penganiayaan ini, di balik tindasan ini, ada berkat yang besar Tuhan sediakan sana. Itu kata-kata orang beriman. Itu kata-kata orang percaya. Karena itu Paulus bilang, ada tertulis. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini? Yang kedua ayat 14. Perhatikan ayat 14 bilang apa? Karena kami tahu bahwa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Dan seterusnya. Ayat 14 ini dengan baik yang harus ada dalam hidup saudara dan saya supaya kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Kalimat ini jelas baik, jelas-jelas kalau saudara terjemahkan pengertiannya dikatakan begini, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dengar, kalau Allah yang besar dan dahsyat bisa membangkitkan Yesus pada saat mati, dengar baik, kalau cuma saudara dan saya punya masalah, kalau cuma saudara dan saya punya pergumulan, kalau cuma badai hidup saudara dan saya, Allah yang besar yang telah membangkitkan Yesus mampu dan menolong, bisa menolong saudara dan saya dalam segala badai kehidupan ini. Amin. Haleluya. Yesus sedang mati bisa bangkit. Kalau kau masalah cuma sakit hati, kau rasa mati. Haleluya. Kau belum mati. Haleluya. Yang kedua, harus punya pengharapan pada Yesus. Amin. Mati saja bisa bangkit. Allah yang hebat. Masa kau masalah rasa mati? Dikhianati, mati sudah. Haleluya. Suami pukul istri, lebih baik mati sudah. Pukulan itu ujian. Tapi bukan saya bilang laki-laki suami-suami main pukul, salah. Haleluya. Tidak boleh. Itu berdosa besar. Ya. Tapi yang saya mau beri, poin yang saya mau kesan begini, Anda harus punya pengharapan bahwa Allah yang besar yang telah membangkitkan Yesus dari mati, Dia sanggup membangkitkan saudara dan saya dari setiap masalah, persoalan, pengkhianatan, sakit. Dia mampu angkat kita. Amin. Dia mampu tolong saudara dan saya. Lalu kenapa kita harus kehabisan pengharapan? Seolah-olah ada masalah. Aduh. Jangan jadi orang Kristen yang sepertinya tidak punya pengharapan. Perhatikan kalimat ini dikatakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Yesus dalam masalah dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara dan saya dalam masalah, Tuhan mampu angkat kita dari tengah-tengah masalah hidup. Itu pengertiannya.
Itu poinnya, saudara. Karena itu harus selalu punya pengharapan. Yang kedua, orang yang bisa bertahan hidup di tengah badai kehidupannya dengan baik. Yang kedua, dia punya selalu pengharapan. Dan orang yang punya pengharapan seperti begini, mukanya selalu ceria. Haleluya. Tanpa makeup dia kelihatan cantik. Ada orang dipaksa makeup baru cantik. Ya, tapi kalau orang yang punya pengharapan, tanpa makeup cantik. Ya, jadi makeup itu kan hanya ada yang bilang palsu. Makeup itu hanya palsu. Bibir pucat jadi merah, palsu. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, mukanya tuh berseri-seri tanpa makeup. Alisnya kosong tapi kelihatan dari hitam. Orang punya pengharapan itu tidak pernah. Orang punya pengharapan itu dia selalu suka cita. Haleluya. Namanya ada punya pengharapan. Ini kita tidak. Sudah tidak ada pengharapan, paksa dengan seolah ada pengharapan. Ya, Paulus luar biasa. Ya, luar biasa. Kalimat ini saya pelajari apa sebenarnya? Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Wah, luar biasa. Ya, kalau Yesus saja bisa, Allah yang hebat itu membangkitkan. Masa cuma kita badai kehidupan terus kita mau mati karena badai kehidupan, putus asa karena badai kehidupan, ya, lari dari Tuhan karena badai kehidupan. Suami marah-marah langsung istri lari. Kenapa kau lari? Dia marah-marah. Dia marah-marah, kau bertahan. Tuhan Yesus, kalau kau bangkitkan Allah, kalau kau bangkitkan Tuhan akan bangkitkan saya dari badai. Lama-lama suami itu jadi lembut. Ini tidak suami kasar, kok kasar kan? Seperti ada cerita suami istri yang suka bentrok. Suatu kali kita mau quality time, waktu yang berkualitas. Suaminya ngajak istrinya, kita makan di restoran Village Hotel, kantor orang baru. Waktu buka baru langsung saya ke sana, langsung pesan makan. Artinya harus tahu, cari tahu enak atau tidak. Jadi ya boleh lah. Suami ada istri makan, makanan sudah dipesan datang, tiba-tiba sampai sudah ketemu suami bilang, kamu yang salah, kenapa kamu begini. Istri ku laki-laki suami baru tidak bertanggung jawab. Mulai mereka bertengkar. Akhirnya makanan yang dipesan tidak dimakan. Dua-dua berdiri pulang, makanan dibayar percuma. Kasihan. Jangan sampai begitu. Ya, kalau sebelum itu telepon saya yang ke sana. Jadi tidak bisa. Ya. Jadi yang kedua saya mau beritahu buat kita. Mungkin pergumulanmu terlalu berat, tapi bukan berarti harus kehilangan pengharapan. Ingat, mungkin badai kehidupanmu terlalu berat, tapi itu bukan berarti Anda harus kehilangan harapan. Bukan. Justru sebaliknya, dalam badai kehidupan seperti itu, Anda harus meyakini bahwa ada pengharapan, dan pengharapan kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pengharapan orang-orang percaya, pengharapan orang-orang beriman, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Jadi kalau pengharapan kita tidak mengecewakan, ngapain tidak mengharap? Salah sendiri Anda tidak berharap pada Tuhan. Alkitab sudah memberi jaminan bahwa kalau kita berharap pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
harus tetap berharap pada Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang hadir harus berharap pada Tuhan. Jangan cuma gara-gara pacar hilang pengharapan. Baygon pelarian. Anak muda macam apa itu? Di depan meja pintar. Ada masalah? Lari dari rumah, maki-maki orang tua. Tapi di gereja, agama takut. Itu Anda tidak punya pengharapan. Ya, harus punya pengharapan. Amin, saudara. Nostalgia. Bertahan hidup di tengah badai ini harus punya pengharapan. Haleluya. Orang yang punya pengharapan tidak pernah putus asa. Karena memang tidak akan pernah putus asa. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, bertahan di tengah badai kehidupan seperti Paulus. Karena itu jangan heran, Paulus satu-satunya rasul yang punya surat terbanyak di dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus diangkat Tuhan namanya di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Kalau saudara dan saya mau sampai kita mati, orang masih cerita nama kita, orang masih kenal kita. Istri tidak akan kali lagi waktu kita mati bertahun-tahun. Karena kita jadi contoh bertahan di badai kehidupan. Jangan sampai waktu mati besok istri saudara lagi. Karena kita tidak jadi contoh seperti Paulus. Haleluya. Sebaliknya, ya, suami-suami benar, istri-istri benar, harus seperti itu. Haleluya. Harus punya pengharapan. Amin. Sampai namamu harum. Sampai sudah tidak ada orang masih cerita, aku Pak Wanda itu luar biasa. Ya. Meskipun dia harus kerja jauh, jam ibadah dia harus datang. Dia jemput Mama Vera. Dan luar biasanya saya bukan mau angkat-angkat, tapi anak-anaknya semua melayani Tuhan. Ya, sudah memberkati sini. Luar biasa. Ya, sebagai apresiasi Brendis diangkat Tuhan jadi ketua pemuda sini. Luar biasa. Cinta Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Kalau orang tua lau-lau nggak mungkin begini. Ini orang tua yang luar biasa. Amin. Tahu lau-lau? Lau-lau itu tidak panas kepingin kalau menanam bunga. Ya. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, bertahan di tengah badai kehidupan sampai nama kita menjadi kesenangan bagi Tuhan. Nama kita mempermuliakan nama Tuhan. Melalui kita, nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, sehingga kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Yang ketiga, dengar baik, garis bawahi kalimat berkata, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga, rahasia kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, apapun yang terjadi dengan baik harus melimpah syukur yang baik kepada Tuhan. Haleluya. Harus selalu bersyukur. Kalau saudara tidak bersyukur, kau akan sakit hati, kecewa, dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, Anda akan banyak mengalami stres.
harus apa? Ada masalah, ada persoalan, harus bersyukur. Saya ingat Paulus kirim surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala, garis bawahi segala hal, bukan satu hal saja. Banyak orang mengucap syukur itu satu hal saja, pas ulang tahun. Orang mengucap syukur hal lain lagi, terima gaji awal bulan, terima THR. Tapi Alkitab tidak bilang satu dua hal begitu. Mengucap syukurlah dalam segala, apapun keadaan, apapun situasi, berat sekalipun, kita harus mengucap syukur. Kenapa? Saya mau kasih tahu definisi ucap syukur. Definisi mengucap syukur artinya setuju apapun yang terjadi. Artinya Anda tidak menyalahkan Tuhan. Dan orang yang seperti ini pasti akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi mengucap syukur dengan baik dalam segala hal artinya Anda setuju bahwa apapun yang terjadi itu adalah rencana Tuhan. Setuju. Tahu setuju? Bukan menolak. Kenapa saya? Ini pasti bukan rencana Tuhan. Haleluya. Istri meninggal, ini bukan rencana Tuhan. Orang mengucap syukurlah dalam segala hal. Definisi mengucap syukur setuju apa yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi harus mengucap syukur. Kalau ini yang Anda lakukan, Anda pasti akan jadi orang yang mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Sebab kalau orang tidak mengucap syukur, dia akan selalu merasa, kenapa begini? Kenapa dia begini? Kenapa orang tua saya begini? Sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit telepon. Orang tua macam apa? Kalau orang tua telepon, mengucap syukur, terima kasih. Setuju bahwa memang Tuhan izinkan dia telepon Anda. Amin. Anak-anak harus setuju. Karena mengucap syukur dalam segala hal. Bukan 1, 2, 3 hal. Segala hal. Termasuk sakit, dikhianati, dikecewakan. Harus mengucap syukur. Anakmu kacau balau model apa? Dengar saya meminta Anda mengucap syukur. Waktu Anda mengucap syukur, Tuhan akan turun tangan tolong anak. Amin. Tapi kalau Anda justru menyalahkan Tuhan, kenapa anak? Ini anak keluar dari mana? Keluar dari mana? Tanya kan? Dasar anak kampret. Dan kalau ada kau bilang anak kampret, berarti kau siapa? Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan anak saya ini kepala batu. Mungkin karena saya dulu kepala batu. Apa saya dulu ya? Saya dulu ya ini. Tapi paling tidak kalau Tuhan izinkan ini untuk membentuk saya makin kuat menghadapinya. Bukan makin mati. Sampai minggu kemarin kan saya singgung. Apa tadi ini mana? Kau di mana sekarang? Haleluya. Jadi yang ketiga, supaya kita bertahan di tengah badai hidup. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Mau selalu mengucap syukur dalam segala hal? Bilang kiri kanan. Mulai mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan, mari pemain musik sehingga maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menyanyi lagu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah ragu
kasih Tuhan itu pasti akan menolong kita. Saya tidak tahu pada hidupmu hari-hari ini yang Anda alami, tapi satu hal yang saya mau beritahu, ketika Anda diperhadapkan dengan badai kehidupan, ingat 3 hal ini. Yang pertama, Anda harus punya iman, jadi orang yang percaya. Yang kedua, jangan hilang pengharapan, punya pengharapan, Allah sanggup menolong saudara dan saya. Dan yang ketiga, selalu bersyukur, naikkan syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Anda menaikkan syukur, itu artinya bahwa Anda tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu persoalan dan pergumulan hari-hari ini, tapi hari ini Tuhan tahu apa masalah hidupmu, apa beban hidupmu, apa pergumulan hidupmu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah ragu kasih Tuhan dalam segala Gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, jangan pernah ragu janji Tuhan. janji-Mu Sekali lagi, jadi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, apapun yang terjadi Tuhan, pada kehidupan seberat apapun yang pernah kami hadapi hari-hari ini, dan kami akan tetap bertahan, sama seperti Paulus bertahan. Walaupun kalian susah, janji-Mu Tuhan. Katakan sama-sama kau berfirman. Oh, haleluya. Apapun salah terjadi, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Percaya saudara bahwa ketika Tuhan berfirman, Yesus berfirman, kau akan melihat kesembuhan, kau akan melihat pemulihan dari Tuhan. Kalau Anda dan saya percaya bahwa kami lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Kau berfirman, meskipun berada persoalan masalah yang kalian
boleh berdoa pada Tuhan dalam hatimu. Setelah kau dengar firman Tuhan, naikkan doa pada Tuhan. Minta biar Tuhan buat Anda mampu bertahan di tengah badai kehidupanmu. Hari-hari ke depan ada badai-badai kehidupan yang akan saudara jumpai. Tapi berdoalah pada Tuhan. Hari ini Tuhan, jadikan kami orang-orang yang dapat bertahan. Kalau Paulus, Daud bisa, bahkan rasul-rasul yang lain, Tuhan tolong kami. Berdoa pada Tuhan. Apapun pergumulanmu, naikkan pada Tuhan. Dia sedang dengar doamu. Dia sedang dengar seruan hatimu saat ini. Tuhan, sedengkanlah telingamu dari tempat yang maha tinggi. Dengarkanlah doa dan seru kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami tahu firman-Mu terus menasihati kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur meteraikan firman Allah yang sudah kami dengar. Dan saat ini kami percaya kami akan melihat hari-hari depan kami, hari-hari penuh dengan sukacita, hari-hari penuh dengan harapan, hari-hari yang penuh dengan damai, hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari-hari yang penuh dengan kemenangan lepas kemenangan. Karena Engkau menjadi pengharapan kami satu-satu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kami bersyukur buat firman. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Apapun bentuk persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan, Engkau berkati. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.